Jadi Al-Quran, kalau kita bacakan pada orang yang kena gangguan jin, itu akan bereaksi, Bu. Ya, bereaksi. Kalau ibu tak percaya, nanti ibu tonton di YouTube saya itu banyak sekali orang-orang yang kemasukan. Nah, jadi bisa dibacakan langsung, ataupun bagi ibu mungkin, Pak Ustadz, kami ini takut pula nak meruqyah orang Pak Ustadz. Kalau kemasukan, kami ini kena ganggu jin kayaknya Pak Ustadz. Soalnya kami ini sering mimpi ketemu hantu, sering mimpi jatuh dari tempat tinggi, sering mimpi ketemu ular, sering mimpi berada di tempat yang jelek, sering didatangi orang meninggal Pak Ustadz. Nah, kalau ibu sering mimpi itu orang kena gangguan jin. Ya. Nah, kalau ibu takut nak beruqyah dengan orang, takut kemasukan ataupun takut nak ngeruqyah orang, cukup ibu ambil segelas air nih. Segelas air, ataupun boleh gak pakai toples ataupun tempat air yang besar. Nah, jadi air ini, Bu, caranya sebelum ibu bacakan, ibu berdoa dulu kepada Allah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, hamba mohon kepada Engkau, tolong jadikan air ini sebagai obat untuk hamba. Kalau kita yang nak berobat nih, kalau anak kita demam, cucu kita demam, niatkan, ya Allah, tolong jadikan air ini sebagai obat untuk cucu hamba. Tolong jadikan air ini sebagai obat untuk anak hamba. Atau tolong jadikan air ini sebagai obat untuk orang yang kemasukan, ya Allah, yang kena gangguan jin, ya Allah. Hamba mohon kepada Engkau, tolong jadikan ini sebagai obat bagi orang yang meminumnya. Nah, lalu setelah ibu berdoa seperti itu, maka ibu bacakan surah yang paling mudah. Surah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk dihadir di majelis ilmu. Yang mana di antara keutamaan majelis ilmu itu, Bu, di dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan, apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa, kata Nabi, yang menempuh suatu jalan. Nah, jadi ibu di rumah ini kan ada yang pakai motor, ada yang pakai sepeda kan, ada yang pakai mobil mungkin kan, ada yang kena antar, tapi kan lewatnya kan lewat jalan. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama. Ini kan bukan hanya sekedar arisan kan, Bu, ya, tapi tujuannya juga untuk belajar agama. Maka apa kata Nabi? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kepada orang-orang yang menuntut ilmu itu, Bu, untuk masuk ke dalam surga. Semoga kita yang hadir di sini itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga Firdausnya kelak. Karena memang surga ini merupakan kampung halaman kita, Bu. Jadi mungkin di sini ada yang lahir di Sambas, ada yang lahir di Mempawah kan? Ada yang lahir di Pontianak, ada yang lahir di mana-mana lah gitu kan. Itu lahirnya aja, tapi ketahuilah sesungguhnya kampung halaman kita yang sebenarnya itu adalah surga. Jadi jangan mau betah di atas dunia, jangan mau. Jadi syarat untuk masuk surga itu kita harus meninggal dulu. Jadi kita berharap semoga nanti ketika kita wafat, Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Firdausnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati Ketua Pimpinan Aisyah, Bu, ya, pengajian Aisyah nih kan, Ketua Pimpinan Aisyah Kabupaten Mempawah, kemudian tuan rumah Bu Ismayani yang telah mengundang kami untuk hadir pada hari ini. Semoga juga para jamaah yang ada di sini, semoga kita semuanya selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Bu Yani minta kepada saya untuk ngisi tentang
keistimewaan Al-Quran. Tujuannya untuk apa? Biar kita ini selalu termotivasi untuk belajar Al-Quran ataupun untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi Bu, Al-Quran yang ada pada saat ini yang kita baca, yang kita pelajari, yang ada di rumah kita, ada yang nyimpan untuk jimat mungkin kan? Ada yang mungkin nyimpan untuk pajangan. Tapi banyak juga yang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Nah, Al-Quran yang kita pegang, yang kita baca, yang ada pada saat itu, Bu, saat ini nih, Bu, itu kalau kita menjadikan Al-Quran tersebut sebagai panduan hidup kita, ya, sebagai pegangan hidup kita, sebagai pedoman hidup kita, maka Al-Quran yang ada dengan kita pada saat ini itu memiliki keistimewaan, Bu. Kalau kita hari-hari kita nih selalu bersama dengan Al-Quran dan lain sebagainya, maka kita akan dapatkan banyak keistimewaan daripada Al-Quran tersebut. Nah, apa di antaranya? Yang pertama, Al-Quran ini, Bu, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebagai petunjuk, sebagai panduan, sebagai pedoman untuk hidup kita. Nah, jadi kalau kita mau jelas arah kita kemana, kalau kita mau jelas tujuan hidup kita kemana, ataupun kita mau hidup di dunia dengan tenang, di akhirat pun pengen tenang, maka panduannya tidak lain dan bukan adalah Al-Quran. Karena Al-Quran yang Allah turunkan ini, yaitu sebagai pedoman untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena hanya orang beriman, Bu, yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau orang tak beriman, dia tak mau. Ya, yang tak beriman itu tak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jangankan orang yang di luar Islam, yang Islam sendiri, itu banyak yang tak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Padahal di dalam Al-Quran jelas Allah mengatakan, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini, kata Allah, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, yaitu sebagai petunjuk, sebagai pedoman. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu Nabi juga pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitabullah wa sunnatan Nabi. Aku tinggalkan kepada kalian, kata Nabi, dua pusaka, dua warisan. Jadi Nabi itu tak mewariskan harta, tak mewariskan jabatan, tapi yang diwariskan Nabi ada dua nih, Bu. Yang mana kata Nabi, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama apa? Yaitu kitabullah yang disebut dengan Al-Quran tadi. Nah, yang kedua yaitu wasunatan Nabi yang berupa hadis-hadis Nabi. Jadi kalau kita mengikut panduan, pedoman dalam Al-Quran, semua isi-isinya kita pelajari, kita baca, kita amalkan, insya Allah kita tidak akan tersesat. Karena dia merupakan pedoman hidup kita. Nah, jadi kita pengen wafat, saya rasa di sini kan, wafatnya kita pengen dalam keadaan husnul khotimah kan, Bu, ya. Kemudian kalau udah wafat nanti dalam kubur, pengen dapat kenikmatan kubur kan, Bu. Kalau nanti udah kiamat nanti kan, kita pengen kalau dapat, maunya kita tidak ada hisab lagi, langsung masuk surga. Begitu nanti dibangkitkan, langsung dimasukkan ke dalam surga kan. Semua itu ada panduannya dalam Al-Quran. Apa contohnya? Di antaranya kalau kita pengen dapatkan yang seperti itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk berbuat baik, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Maka itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi Al-Quran jangan hanya sekedar dibaca tok, tapi dijadikan apa yang dibaca tersebut sebagai petunjuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari, Bu. Nah, jadi insya Allah kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran nanti, maka tidak akan tersesat di dunia maupun di akhirat. Ini yang pertama. Jadi Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita, itu merupakan sebagai pedoman atau petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dan orang yang memegang Al-Quran dan menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan dalam kehidupannya, yaitu mengamalkan isinya, Bu, ya. Isinya kita baca, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah, baik di dunia, di alam kubur maupun di akhirat nanti, itu tidak akan pernah tersesat dan akan nyaman kehidupannya. Karena banyak sekali keistimewaan daripada kitab suci Al-Quran ini. Ini yang pertama, ya, Bu, ya. Kemudian yang kedua, kitab Al-Quran
yang kita baca nih Bu, ya, itu isinya tidak bisa dirubah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjaganya. Inilah keistimewaannya tuh. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami lah, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Jadi berbeda dengan kitab-kitab yang lain Bu ya. Kitab-kitab yang sebelumnya itu tidak terjaga keasliannya. Karena Allah tidak menjamin itu dijaga. Tapi tentang Al-Quran sendiri Allah menurunkan ayat khusus. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami lah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami yang menjaganya. Nah, inilah istimewanya Al-Quran, tak bisa dirubah. Tapi isinya bisa merubah manusia. Kemudian Al-Quran selain dia bisa merubah manusia dan juga isinya ini tidak bisa dirubah, di antara keistimewaan Al-Quran ini Bu, yang ketiga, yaitu dapat menjadikan sesuatu apapun itu terbaik Bu. Ya, apa yang dilekatkan pada Al-Quran itu akan menjadi sesuatu yang terbaik. Oke, saya mau kasih pertanyaan kepada ibu-ibu nih. Nabi yang terbaik siapa Bu? Ya, Nabi kan banyak, Rasul kan banyak. Nabi dan Rasul yang terbaik siapa Bu? Nabi tak kompak. Yakin ya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu tahu tak kenapa Nabi Muhammad itu dikategorikan sebagai Nabi terbaik? Kemudian bahkan dalam riwayat lain disebut sebagai Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para Nabi. Tahu nggak alasannya kenapa Bu? Halo? Alasannya tahu nggak kenapa Bu? Ya? Kekasih Allah. Nabi Ibrahim kekasih Allah gak? Tapi dia nggak disebut sebagai Nabi terbaik. Tahu nggak alasannya kenapa Bu? Kalau tak bisa jawab saya kasih tahu nih. Ya? Tadi kan sudah saya kasih tahu jawabannya di awal. Karena judulnya apa nih? Judulnya apa tadi nih? Keistimewaan Al-Quran kan? Jadi Nabi Muhammad itu menjadi Nabi terbaik karena diturunkan Al-Quran. Mukjizat Nabi sampai sekarang masih Bu. Mukjizat Nabi Al-Quran tuh. Menjadi Nabi terbaik karena diturunkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini kalamullah Bu. Kalau kita baca dia bernilai pahala. Bahkan bukan hanya satu ayat. Ibu baca satu huruf ya, itu dapat 10 pahala. Kata Nabi, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim, itu sebagai satu huruf, kata Nabi. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Jadi kalau kita baca alif, lam, mim, maka dah dapat 30 pahala. Ibu-ibu yang baca satu lembar satu hari, ini siapa Bu? Kami tak mau angkat tangan Ustaz, kami takut riak. Nah, ibu baca satu halaman ya, ibu hitung ya tuh berapa kali kan ya nanti? Dikalikan 10. Satu dilipatkan menjadi 10 pahala. Kalau dalam satu halaman itu, saya yakin huruf yang diulang-ulang itu, misalkan alifnya di 10 kali dah 100. Wawnya 10 kali dah dapat 100. Jadi A sampai yang kita baca dari satu halaman itu, mungkin kalau diduitkan, kalau satu pahala satu huruf kita katalah 10.000 gitu kan, itu udah berjuta-juta kita dapat duit. Jadi kalau bisa dirupiahkan tuh Bu, orang tuh tak perlu kerja lagi. Tak ada orang mau jadi PNS, tak mau ada orang jadi apa, jadi caleg. Ini mesin caleg nih, tak ada orang mau jadi presiden lagi. Cukup baca Quran ya nih. Kalau dirupiahkan. Tapi duitnya nanti yang kita dapat pahalanya bukan di dunia Bu. Nanti di akhirat kita akan mengambil pahala tersebut. Banyak kita dapatkan tuh. Karena satu huruf jadi ganjar 10. Nah, apalagi berpuluh-puluh ayat yang kita baca di situ. Luar biasa pahalanya. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad disebut sebagai Nabi terbaik karena diturunkan Al-Quran, saya mau tanya lagi nih dengan Ibu nih. Tempat yang paling terbaik di muka bumi ini di mana Bu? Di mana? Di Mekah. Selain Mekah apa lagi? Madinah.
Kalau kita beribadah di Mekah dengan Madinah itu, pahalanya beda dengan kita beribadah di Indonesia, Bu. Kalau di sana beratus-ratus kali, beribu-ribu kali, pahalanya dibanding di tempat kita. Nah, kenapa di dua tempat tersebut menjadi tempat yang istimewa seperti itu, Bu? Kalau kita lihat secara geografis, Bu, lebih bagus mana kondisi Arab dengan kita? Secara geografis, lebih bagus Indonesia. Tapi Indonesia tak disebut sebagai negara terbaik. Orang haji umroh bukan di Indonesia, tapi di Mekah. Tidak ada dalam hadis keutamaannya barang siapa sholat di Indonesia, dia dapatkan pahala misalkan 100.000 kali ataupun 1.000.000 kali dan lain sebagainya. Tidak ada. Yang ada hanya disebutkan di Mekah dengan di Madinah. Padahal kalau kita lihat secara geografis, Indonesia tumbuhannya banyak, kemudian kaya akan kekayaan alam, subur, pokok lengkap lah. Makanya kalau orang Arab datang ke Indonesia tuh, Bu, dia paling senang, Bu. Kalau dia tengok kita ini kan hijau, ranau. Dia bilang kalau orang Arab biasa ke sini ada itu ketika ngeliat hujan dengan memperhatikan alam sekitar itu, dia bilang jannah, 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 surga, surga, surga katanya. Kenapa? Surga tuh salah satu bentuknya yaitu di sana surga itu penuh dengan hijau-hijauan, daun-daunan hijau gitu kan. Maka orang Arab kalau datang ke Indonesia tuh suka jannah, jannah, jannah katanya kan. Nah, jadi tidak disebut Indonesia sebagai tempat terbaik. Kenapa? Karena Indonesia tidak diturunkan Al-Quran. Sementara Mekah dengan Madinah itu disebut sebagai tempat terbaik. Kenapa, Bu? Karena di dua tempat inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Kalau Ibu baca di Al-Quran nanti kan ada terbagi dua tuh, ada ayat yang dikenal dengan ayat Makkiyah, ada yang dikenal dengan ayat Madaniyah. Kalau ayat Makkiyah tuh ayat yang diturunkan di kota Mekah. Kalau Madaniyah diturunkan di kota Madinah. Jadi dua tempat ini menjadi istimewa karena keduanya diturunkan Al-Quran. Dan bahkan nanti di akhir zaman, itu kan disebutkan dalam hadis, bahwasanya Dajjal itu akan muncul, Bu. Dan tidak ada satupun di muka bumi ini melainkan akan dijajah oleh Dajjal. Kecuali dua tempat. Dua tempat yang Dajjal tak bisa masuk nih, Bu. Dua tempat. Di mana? Mekah dengan Madinah. Karena di situ dijaga langsung. Tempat termulia tuh Mekah Madinah. Karena di Mekah dan Madinah itu, Bu, menjadi tempat termulia disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Apakah cukup sampai situ? Enggak. Ada lagi. Nah, tadi kan Nabi udah ya. Tempat udah. Kemudian saya mau nanya lagi nih. Malaikat yang terbaik siapa, Bu? Malaikat yang terbaik. Ya? Malaikat Ridwan. Kenapa malaikat Ridwan, Bu? Jaga surga. Berarti malaikat Malik yang terburuk berarti ini. Atau jaga neraka. Ya? Jibril. Ada Ridwan, ada Jibril. Siapa lagi, Bu? Malaikat terbaik siapa, Bu? Ya? Rakib. Catat amal baik. Catat amal baik. Berarti Rakib ni tak baik ni. Atid tak baik ni, Atid. Okey. Ada yang sejauh, Bu? Kan ada Ridwan, ada Rakib, ada Atid ni. Di antara malaikat yang kita ketahui, siapa malaikat yang terbaik di antara malaikat-malaikat itu, Bu? Pokoknya malaikat ini terbaik, ada kaitannya dengan Al-Quran. Ya? Siapa? Cepat benar pindah ke lain hati, Bu. Siapa, Bu? Malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril disebut sebagai malaikat terbaik? Karena dialah yang membawa wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pemimpin urutan pertama. Malaikat pertama siapa, Bu? Yang wajib diketahui. Malaikat banyak, cuman yang wajib diketahui ada 10. Jibril. Terus yang kedua Mikail. Yang tiga Israfil. Keempat Israel. Lima
Rakib. 6. Atid. 7. Nungkar. 8. 9. 9. Boleh Malik, boleh Ridwan, boleh. 9. Malik. 10. Ridwan. Jadi 10 malaikat yang wajib diketahui namanya, yang paling terbaik itu ditempatkan di nomor 1. Kenapa? Karena pada malaikat itu diamanahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu berupa Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Bayangkan Bu, malaikat dikasih tugas untuk menyampaikan Al-Quran, dijadikan malaikat terbaik. Tempat diturunkan Al-Quran menjadi tempat yang terbaik. Nabi diturunkan Al-Quran menjadi nabi yang terbaik. Kemudian apa lagi? Malam yang paling baik, paling bagus malam apa, Bu? Ya? Selain malam Jumat. Selain malam Jumat. Betul, malam Jumat bagus gak? Di antara sekian satu pekan hari, malam Jumat paling terbaik. Selain itu, selain malam Jumat, yang paling bagus, yang paling banyak pahalanya kalau kita beribadah pada malam itu. Bahkan dia satu malam kalau kita beribadah pada malam itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Malam ada malam Isra Mi'raj, ada malam Lailatul Qadar, ada malam Jumat. Bagi nih. Malam gajian. Baik Kakak. Oke? Ada Bu? Semuanya yang Ibu sebutkan itu malam yang baik, malam yang bagus. Cuman dari semua yang Ibu sebutkan ada satu malam yang terbaik di antara malam-malam itu. Apa itu malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar disebut malam terbaik? Kenapa? Karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Nah, pada malam Lailatul Qadar itu, Bu, kita kalau beribadah, kalau kita dapat malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 84 tahun enggak? Ya, sekitar 84 tahun. Lebih baik daripada malam 84 tahun itu kita beribadah. Nah, karena di dalam malam itu Allah menurunkan Al-Quran. Sehingga menjadi malam yang terbaik ketimbang malam-malam yang lain. Oke, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Siapa manusia yang terbaik selain Nabi dan Rasul? Selain Nabi dan Rasul. Kita bicara secara umum ya, Bu ya. Siapapun bisa mendapatkannya. Ibu-ibu bisa, anak kecil bisa, kemudian siapapun bisa. Presiden bisa. Pokok tak mandang profesi dia. Siapapun orang ini bisa menjadi yang terbaik. Siapa dia? Ya? Siti Khadijah. Itu terbaik juga. Siapa lagi, Bu? Kita bicara secara umum. Siapapun bisa. Dia enggak terfokus kepada satu orang. Banyak. Ini masih kaitannya dengan Al-Quran, Bu. Hah? Guru ngaji. Alhamdulillah udah dapat satu. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada hadisnya. Hafiz Al-Quran. Pokok ada kaitannya dengan Al-Quran. Ya, ini yang bisa dapatkan orang yang baru belajar bisa, orang yang ngajar pun bisa. Jadi siapapun orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, dia disebut sebagai manusia terbaik. Ada hadisnya, Bu. Ini kata Nabi, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kalian ialah mereka yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan. Jadi kalau kita mau jadi yang terbaik, Bu, ya tak susah-susah, Bu. Kalau Ibu mau jadi orang terbaik, terbagus, tak susah-susah Ibu, tak perlu Ibu nyalon jadi caleg, tak perlu Ibu nyalon jadi presiden, tak perlu Ibu jadi orang kaya, tak perlu Ibu jadi PNS, tak perlu Ibu punya harta yang banyak, tak perlu Ibu punya jabatan. Cukup satu. Apa itu? Khairukum man ta'alamal Quran. Pertama, belajar Al-Quran. Yang kedua, wa'allama, yaitu mengajarkan Al-Quran. Jadi siapapun bisa dapat. Jadi mau yang baru belajar, inilah tadi keistimewaan Al-Quran nih. Orang yang baru belajar dengan orang yang ngajarkan itu dijadikan sebagai manusia yang terbaik. Bayangkan, Bu.
Jadi kalau kita mau jadi yang terbaik, nggak usah susah-susah. Cukup belajar Al-Quran. Kalau udah pandai, ajarkan Al-Quran. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa sampai saat ini, Bu, saya tidak nyalek, Bu. Sampai saat ini saya tidak nyalon jadi anggota dewan. Sampai sih tak nyalon jadi apa? Jadi presiden. Karena saya tahu jalan paling mudah jadi manusia terbaik cukup dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Luar biasa, Bu. Kalau ibu-ibu pengen nyusul gak misalkan, ya, ayo bentuk pengajian, hadir di pengajian, banyak-banyak belajar Al-Quran. Insya Allah kalau kita menjadi terbaik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan merahmati kita. Karena Al-Quran yang kita baca juga, Bu, itu nanti di alam kubur itu akan memberikan syafaat kepada kita. Di akhirat juga Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat kita. Nah, di antara surah-surahnya kalau di alam kubur itu, kalau kita mengamalkan satu surah ini kata Nabi, maka kita tidak akan disiksa oleh Allah di alam kubur. Yaitu membaca surah Al-Muluk. Ya, kalau ibu rajin baca surah Al-Muluk, itu bisa menyelamatkan dari siksa kubur, Bu. Ataupun kalau ibu rajin baca Quran, nanti kuburan itu terang. Ya, terang. Bagaimana Allah nak nyiksa, Bu? Jadi malaikat nanti, kalau bahasa kita gini, ketika melihat orang yang hafal Quran, melihat orang yang rajin membaca Al-Quran, dilihatnya di dalam orang ini nih banyak ayat-ayat Allah. Berani tidak dinyiksanya, Bu? Saya nanya ibu nih, kalau orang hafal Quran, orang rajin baca Quran, hari-harinya, ketika malaikat melihat di dalam badannya, di dalam tubuhnya itu bercahaya akibat daripada amalannya waktu di dunia membaca Al-Quran, berani tidak malaikat nyiksanya? Berani. Tak berani, mana dia berani? Jadi itulah sebabnya, kalau orang rajin baca Quran, dia akan mendapatkan syafaat. Nah itu, Bu, ya. Nah kemudian yang terakhir, ini sebagai terakhir, satu poin lagi, karena sampai jam 5 kan. Nah, Al-Quran yang kita baca, yang kita pelajari, selain dia bisa, apa tadi? Sebagai pedoman, yang kedua apa? Sebagai apa yang kedua tadi? Sebagai pemberi syafaat. Kemudian apa lagi? Dapat merubah manusia dan isinya tidak bisa dirubah. Kemudian yang selanjutnya yaitu bisa menjadikan seseorang itu terbaik. Kemudian yang terakhir, Bu, Al-Quran ini, Bu, yang kita baca, yang kita pelajari itu bisa menjadi sebagai obat. Mana dalilnya? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu sebagai obat bagi orang beriman. Jadi Al-Quran yang kita baca itu menjadi obat, bukan hanya obat bukan hanya obat-obat gangguan goib, tapi bisa juga menjadi obat medis. Ada di Pontianak Hubabah, seorang syarifah, umurnya 100 lebih. Pernah dengar enggak, Bu? Pernah dengar? 100 berapa umur itu? Pokoknya 100 lebih lah. Itu masih bisa baca Al-Quran. Bayangkan. Walaupun pakai kacamata tapi umur 100 lebih, kalau dikali umur kita, kalau umur saya mungkin 3 kali lipat. Kalau ibu-ibu mungkin 2 kali lipat kan? Tapi masih bisa baca Al-Quran. Ya, karena apa? Dia rajin membaca Al-Quran, Bu. Al-Quran ini bisa menjadi obat pikun. Kalau orang tua rajin baca Quran, insya Allah, Bu, tuanya dia tidak akan pikun. Ya, itu insya Allah. Kedua, kalau orang yang rajin baca Quran, hatinya akan selalu bersih. Karena hati ini pun penyakit. Dan penyakit yang paling bahaya, ya kata para ulama, itu bukan penyakit medis. Kalau penyakit medis, itu misalkan katakanlah paling bahaya itu tumor ataupun kanker kan. Begitu orang itu mati, selesai. Tapi kalau orang kena penyakit hati, Bu, dia mati pun masih berlanjut. Bukan penyakit hati liver, bukan. Maksudnya penyakit hati maksudnya seperti dengki, ria itu penyakit hati gak tuh? Suka suuzon, bangga diri, sombong, ini penyakit hati semua. Itu kalau orang punya penyakit hati, kalau dia rajin baca Quran, insya Allah pelan-pelan penyakit hati itu akan hilang. Tapi begitu juga kalau kita ini tak mau baca Quran, Bu, itu bisa membuat hati kita menjadi keras. Itulah sebabnya kenapa kadang kita kalau dengar ceramah ataupun kita nih malas datang ke pengajian gitu kan. Banyak seperti itu. Salah satunya, ataupun kita nih malas baca Quran, ataupun kita malas melakukan kebaikan, itu salah satu penyebabnya karena ini kita nih, Bu, kotor. Hati yang sakit, itu menyebabkan seseorang susah untuk melakukan kebaikan. Ya,
Tapi lihat orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin mentadaburi Al-Quran, Bu, insya Allah sholatnya mudah, tahajudnya mudah, datang ke majelis pengajian mudah, kemudian berbuat baik mudah, kemudian dia menjauhi perbuatan ghibah dan lain sebagainya, takut nak berbuat jahat. Kenapa? Selalu ingat. Itu ciri-ciri hatinya bersih. Tapi kalau orangnya hatinya kotor, itu mudah sekali ketika diajak berbuat maksiat, mulai nih. Ketika diajak berbuat maksiat, ketika biasa cari lagi nih. Aku nih ada topik baru nih katanya si A tuh, baru ya dia beli kulkas nih katanya. Ataupun baru ya dia beli motor, baru beli mobil katanya kan. Dari mana pula duit katanya. Itu kan ada yang sampai masuk berita, ada ibu nonton tuh. Yang beberapa waktu yang lalu, perempuan nih Bu, dia saking julid ke nama sekarang nih. julid yang ibaratnya tahu urusan orang nih, tetangganya nih, kepo dan julid. Tetangganya nih Bu, terlihat kaya gitu kan, beli mobil, beli apa. Dia lalu Bu, sampai dibilang gini, dilaporkannya ke apa waktu itu? Pak, katanya saya curiga dengan tetangga nih, kata dia tak ada kerja, tak ada apa kok, nyaman beli ini, beli itu dan lain sebagainya katanya kan. Saya curiga dia ini ada pesugihan apa dan lain sebagainya katakan. Padahal dia tak tahu Bu. Sekarang Bu, orang dari rumah bisa dapat duit kan? Kalau dia jual online atau apa kan? Mana gak kita tahu kan, tidak mesti harus ke kantor untuk dapat duit, saking julidnya tuh. Kenapa? Karena tadi hatinya kotor. Lalu selain untuk penyakit hati yang kotor, untuk penyakit medis tadi kan sudah disampaikan juga, bahwasanya Al-Quran yang kita baca itu bisa menjadi obat untuk gangguan jin. Karena saya ini seorang praktisi ruqyah. Saya ini seorang praktisi ruqyah Bu. Kalau untuk ruqyah orang yang kemasukan, orang kena gangguan jin, itu dah kerjaan saya. Cuman saat ini saya libur dulu karena istri saya lagi hamil. Hanya alhamdulillah istirahat dulu gitu kan, ekstra. Jadi Al-Quran kalau kita bacakan pada orang yang kena gangguan jin, itu akan bereaksi Bu. Ya, bereaksi. Kalau Ibu tak percaya nanti Ibu tonton di YouTube saya itu banyak sekali orang-orang yang kemasukan. Nah, jadi bisa dibacakan langsung, ataupun bagi Ibu mungkin Pak Ustadz, kami ini takut pula nak meruqyah orang Pak Ustadz, kalau kemasukan. Kami ini kena ganggu jin kayaknya Pak Ustadz. Soalnya kami ini sering mimpi ketemu hantu, sering mimpi jatuh dari tempat tinggi, sering mimpi ketemu ular, sering mimpi berada di tempat yang jelek, sering didatangi orang meninggal Pak Ustadz. Kalau Ibu sering mimpi itu orang kena gangguan jin. Ya. Nah, kalau Ibu takut nak beruqyah dengan orang, takut kemasukan ataupun takut nak ngeruqyah orang, cukup Ibu ambil segelas air nih. Segelas air, ataupun boleh gak pakai toples ataupun tempat air yang besar. Nah, jadi air ini Bu, caranya sebelum Ibu bacakan, Ibu berdoa dulu kepada Allah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, hamba mohon kepada Engkau, tolong jadikan air ini sebagai obat untuk hamba. Kalau kita yang nak berobat nih, kalau anak kita demam, cucu kita demam, niatkan, ya Allah, tolong jadikan air ini sebagai obat untuk cucu hamba. Tolong jadikan air ini sebagai obat untuk anak hamba. Atau tolong jadikan air ini sebagai obat untuk orang yang kemasukan, ya Allah, yang kena gangguan jin, ya Allah. Hamba mohon kepada Engkau, tolong jadikan ini sebagai obat bagi orang yang minumnya. Lalu setelah Ibu berdoa seperti itu, maka Ibu bacakan surah yang paling mudah. Surah apa? Al-Fatihah. Kalau Ibu hafal ayat kursi, setelah baca Al-Fatihah tadi ditiupkan, kemudian baca ayat kursi, tiupkan. 38 lah Bu. Kalau hafal, setelah baca Qul Huwallahu Ahad, tiupkan. Setelah baca Qul Huwallahu Ahad, bacakan Al-Falaq, tiupkan. Setelah Al-Falaq, bacakan surah An-Nas, tiupkan. Dah, habis itu tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Tiupkan. Dah, minumkan. Kalau Ibu yakin membacanya ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anak yang sakit, yang demam panas apa itu akan sembuh Bu dengan izin Allah. Saya ada salah satu jamaah saya di Tanjung Berkat. Itu dulu sebelum dia ikut pengajian saya ambil jadi murid. Mualaf. Dia setiap anaknya demam, setiap anaknya sakit selalu bersembor. Kita kan kok di kampung kan biasa gitu kan. Sembor itu kan. Anak demam panas apa sembor, panggilkan yang tukang sembor itu kan. Dia semenjak dia belajar, karena
Asal mulanya nih dia datang ke saya, istrinya Bu sering kemasukan. Istrinya sering kemasukan waktu masih gadis. Ya sering kemasukan waktu gadis, sampai berapa kali saya ngeruqyah tuh ya. Karena banyak berobat dengan dukun nih. Berobat dengan dukun ini nanti jin masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Jin itu kan bukan makin sembuh malah makin parah. Begitu ruqyah sampai 6 kali kalau tidak salah saya ngeruqyah baru tuntas tuh Bu. Nah setelah itu saya ajarkan Pak Salam, kalau istrinya sakit, anaknya demam, bacakan ya surah Al-Fatihah nih. Ayat kursi 3 kul niatkan untuk obat. Tidak usah disembur lagi, saya bilang. Takut ya kita, saya bilang, takut ya orang nyembur itu apa-apa dibaca gitu kan. Nah, jadi setelah dia Bu, dia amalkan itu Bu, alhamdulillah. Sekarang setiap anaknya demam panas, tak pernah lagi bersembur, bacakan surah Al-Fatihah, tiupkan, minumkan, alhamdulillah sembuh. Istrinya juga sama. Setiap kali istrinya dah mulai risau nih, bacakan, tiupkan. Nah, cuman satu yang tak sembuh. Yang tak sembuh apa? Kalau udah kantong kosong, kering duit, itu payah tak bisa sembuhkan pakai ini nih. Itu benar Bu, Ibu bisa praktekkan nanti ya. Kalau untuk obat, untuk apa, bacakan itu ya tuh, insyaallah. Nah, Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul. Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul. Itu ya, Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul. Nah, kalau yakin insyaallah bisa, coba ya nanti. Itulah. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Yuk. Tak apa Bu, sakit juga Bu, kita sakit. Ini juga perlu saya tambahkan sedikit. Kita sakit sebenarnya kalau kita ikhlas ridho dengan ketentuan Allah tuh Bu, bukan hanya sakit. Kita kehilangan duit, kita kena tipu orang, kita sakit, anak kita meninggal, kita dapat musibah lah intinya ya. Kalau kita ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa kita. Itu yang banyak kita tak tahu, ya. Maka belajar untuk ikhlas. Karena tingkatan tertinggi dalam amalan itu ikhlas, Bu. Tingkatan tertinggi dalam beramal itu adalah ikhlas. Kalau kita udah bisa ikhlas, insya Allah. Jadi apapun yang Allah kasih, ini ketentuan dari Allah, insya Allah. Pak Ustadz, tapi memang Pak Ustadz nyebut tak semudah. Membalikkan telapak tangan. Ya maka dari itu belajar. Maka saya bilang, tingkat tertinggi dalam amalan itu adalah ikhlas. Orang yang ikhlas itu tak ada surga jaminannya Bu. Itulah. Nah jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ada waktu 5 menit nih untuk bertanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Namun sebelum itu, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita semua, menjadikan kita sebagai hamba yang selalu taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, menyelamatkan kita dari siksa kubur, siksa neraka dan siksa yang ada di akhirat kelak. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita, menjadikan kita sebagai hamba yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Dan semoga kita di sini semua Allah jadikan sebagai ahli Quran, sebagai orang yang selalu cinta, selalu mentadaburi, selalu ingin bersama dengan Al-Quran. Dan tak lupa juga, mari kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan, kesabaran kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan apa yang lebih baik daripada apa yang telah mereka terima saat ini. Dan bagi saudara kita yang telah wafat di sana, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka semua sebagai penghuni surga Firdaus. Amin, 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 ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.